Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada hari ini kita lanjutkan pertemuan ketiga pada bab kedua, masih pada tema yang sama, yakni niat untuk mencari ilmu. Niatnya seorang pelajar ketika mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa ansyada lan wis nyiiraken sapa al ustadu ustad, sapa asy-syaikhu syekh, al imamu kang dadi kepala, al imamu kang dadi imam, al ajallu kang agung. Rupane Burhanuddin, Syekh Burhanuddin, sahibul hidayah kang kagungan kitab hidayah. Syi'ron ing syair, li ba'dihim kedua sebagiannya ulama, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Jadi itu adalah syair yang disyairkan oleh beliau Syekh Burhanuddin. Fasadun iku kerusakan. Fasadun iku kerusakan, kabiron kang gede, kabiron kang gede. Alimun utawi wong kang alim. Alimun utawi wong kang alim. Mutahatikun kang ora nglakoni alim, kang ora nglakoni ilmu, mutahatikun kang ora nglakoni ilmu, wa akbaru lan luweh gedhe. Minhu saking mutahatikun, saking alimun mutahatikun, jadi rujuknya ke depannya. Minhu saking alimun mutahatikun, jahilun utawi wong bodoh, jahilun utawi wong bodoh, mutanasikun kang ibadah tanpa ilmu. Huma utawi karone ini kembali ke alimun mutahatikun sama jahilun mutanasikun. Huma utawi karone iku fitnatun fitnah fil alamina ing dalem wong alim kabeh. Fil alamina ing dalem wong alim kabeh, azimatun kang gede. Liman keduhe wong, bihima kelawan karone, fi dinihi ing dalem agamane man. Yatamassaku cecekelan sapa man. Jadi di dalam syair yang sangat singkat ini mencakup banyak pelajaran. Di antaranya apa? Fasadun kabirun, merupakan kerusakan yang sangat besar. Alimun mutahatikun, seorang alim yang melakukan ibadah tanpa disertai dengan aturan agama. Jadi merupakan kerusakan yang sangat besar apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan tanpa didasari dengan agama, tanpa didasari atau tidak sesuai dengan aturan agamanya. Wa akbaru, tetapi lebih besar lagi kerusakan, minhu jahilun mutanasikun, orang bodoh yang melakukan ibadah tanpa ilmu. Jadi tadi yang pertama adalah alimun mutahatikun. Jadi yang pertama alimun mutahatikun ini adalah orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak sesuai dengan aturan agamanya. Ini merupakan suatu kerusakan yang besar gitu loh. Misalnya ada orang yang beribadah tetapi tidak sesuai dengan aturan agamanya. Dia membuat aturannya sendiri. Jadi kayak misalnya dia sholat tetapi dia kayak mengentengkan apa yang menjadi ketentuan di dalam sholat. Misalnya dia sholat tetapi dia tidak menutup auratnya dengan sempurna. Terus dia kayak ngentengkan gitu loh.
meremehkan. Jadi misalnya dia sholat terus kelihatan rambutnya sedikit gitu ya, kelihatan auratnya. Terus dia itu kayak fan-fan aja gitu loh. Dari awal tidak dia siapkan untuk menutup auratnya dengan sempurna. Jadi dia pakai mukena tapi kelihatan auratnya. Atau dia emang sebenarnya tidak punya niatan untuk menyengaja, tetapi ketika kelihatan dia itu ya wajar-wajar saja gitu loh. Berarti kan dia melakukan ibadah tanpa atau tidak sesuai dengan aturan agama. Nah, ini merupakan kerusakan yang besar. Namun ada lagi yang lebih besar daripada itu. Siapa? Yakni jahilun mutanassikun. Orang bodoh yang melakukan perbuatan tanpa didasari dengan ilmunya gitu loh. Karena dia tidak punya ilmu tentang apa yang dilakukan. Jadi dia jahilun mutanassikun ini orang bodoh yang melakukan perbuatan tidak didasari dengan ilmu. Dia melakukan ibadah tanpa ilmu. Misalnya ada orang yang ya dia ini karena tidak punya ilmu, yang namanya bodoh ya. Jadi dia asal-asalan sholat tetapi tidak disertai dengan ilmu. Seharusnya sholat subuh itu 2 rakaat, tetapi karena dia tidak punya ilmunya, ya dia akhirnya kayak mengentengkan terus meremehkan hingga dia melakukan sholat subuh 3 rakaat atau bahkan 4 rakaat seperti itu. Terus melakukan sholat subuh sudah sudah muncul mataharinya seperti itu. Dia kan berarti bodoh melakukan ibadah gitu loh, tidak melakukan ibadah tanpa disertai dengan ilmu. Jadi 2 kerusakan di sini yang besar adalah alimun mutahatikun. Orang alim, orang yang melakukan ibadah tidak sesuai dengan aturan agamanya. Tetapi masih besar lagi kerusakan jahilun mutanassikun. Orang bodoh yang melakukan ibadah tanpa disertai dengan ilmu. Nah, kedua orang ini huma fitnatun fil alamina abimatun. Jadi 2 orang ini yakni alimun mutanassikun, alimun mutahatikun sama jahilun mutanassikun ini adalah fitnah bagi orang-orang. Jadi fitnah bagi seluruh orang gitu loh. Liman bihima fi dinihi tamassaku, apalagi ada orang yang mengikuti kedua orang ini. Maka akan menjadi fitnah yang besar, menjadi kerusakan yang besar. Maka dari itu kita diberitakan untuk mencari ilmu gitu loh. Karena apa? Supaya apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, semua didasari dengan ilmu. Dan dengan didasari dengan ilmu, maka kita tahu mana yang harus dilakukan sesuai dengan aturan agama kita. Dan mana yang harus kita tinggalkan sesuai dengan aturan agama kita. Poinnya 2, jadi alimun mutahatikun sama jahilun mutanassikun adalah kerusakan yang besar. Merupakan fitnah yang besar yang tidak patut untuk diikuti. Sekian pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.